pagi anak-anakku semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ustaz Muhammad Samsul Hidin SIA selaku Ustaz di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk anak-anakku kelas 7 SMP ITIRC Mataram. Saya harapkan anak-anakku semua tetap semangat mengikuti proses pembelajaran daring online ini. Saya berharap anak-anakku semua juga tetap belajar meskipun tidak di kelas ya. Itu saja pengantar dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita masuk ke materi inti, marilah kita mengetahui pengertian dari ruang terlebih dahulu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Adapun batasan ruang yang ada di permukaan bumi meliputi daratan, tubuh perairan, dan udara, serta makhluk hidup di dalam. Nah, sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha udah paham kan pengertian dari ruang tersebut? Selanjutnya mengenai interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mengenai ruang dan interaksi antar ruang sering juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku semua boleh mengamati contoh dari interaksi antar ruang di daerahnya masing-masing. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya mengenai konsep ruang dan interaksi antar. Berbicara mengenai konsep ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai macam elemen pembangun dari ruang tersebut. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Lebih tepatnya, ruang meliputi fenomena atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer serta interaksi antar manusia dan lingkungannya. Karena itu tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Karena perbedaan tersebut, maka terjadi hubungan konektivitas antar ruang, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Ruang sangat berkaitan erat dengan lokasi, distribusi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. Sedangkan interaksi antar ruang merupakan saling hubungan antara gejala-gejala pada tempat-tempat dan area-area yang berbeda-beda di dunia. Semua tempat di permukaan bumi ini diikat oleh kekuatan alam dan manusia. Terjadinya gerak dari gejala-gejala tersebut dari tempat ke tempat, udara, air, laut, tumbuhan, dan hewan serta manusia. Setiap kejadian tersebut berkenaan dengan hal itu akan mencerminkan adanya interaksi antar tempat. Manusia sebagai pencipta ilmu dan teknologi mampu berinteraksi dan bergerak dalam ruang secara leluasa melalui komunikasi dan transportasi. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, udah ada gambaran kan mengenai bagaimana konsep dari ruang dan interaksi antar ruang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang sebagai berikut. Pertama, wilayah saling melengkapi. Coba anak-anakku yang soleh dan soleha, coba ditengok di slide-nya itu pada gambar 1.1 di mana wilayah A mengalami surplus sayuran,
sedangkan wilayah B mengalami surplus ikan. Setiap wilayah tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Perbedaan ini menyebabkan berlakunya hukum saling melengkapi, di mana wilayah B tentunya harus menyuplai ikan untuk kebutuhan di wilayah A, sedangkan wilayah A harus menyuplai sayuran untuk kebutuhan di wilayah B, sehingga terjadi simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan di antara kedua wilayah tersebut. Dengan adanya konektivitas antara wilayah A dan wilayah B, tentunya akan memiliki dampak keberlangsungan untuk kehidupan manusia yang tinggal pada wilayah tersebut, sehingga roda kehidupan manusia terus berjalan dan pertumbuhan ekonomi terus mengalami pertumbuhan, sehingga sumber daya manusia dan sumber daya alamnya tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Nah, itulah gunanya wilayah A dan wilayah B untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun faktor yang kedua yang mempengaruhi interaksi antar ruang yaitu kesempatan berinvestasi. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, coba tengok pada tabel pada slide tersebut. Bagaimana peta konsep dari ruang dan interaksi antar ruang. Dengan persebaran penduduk yang merata di setiap wilayah, diharapkan segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi, di mana setiap masyarakat harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat lainnya sebagai salah satu bentuk interaksi antar ruang sesama makhluk sosial. Dengan adanya interaksi antar ruang tentunya akan terjadi mobilitas penduduk dari wilayah satu ke wilayah lainnya, seperti masyarakat desa ke kota, begitupun sebaliknya. Kemajuan interaksi antar ruang tentunya memberikan kemudahan transfer sarana dan prasarana dalam menunjang kehidupan bersosial yang lebih adil dan bermartabat. Contohnya, yang pertama, penggunaan pesawat atau kapal sebagai sarana transportasi mobilitas penduduk ke wilayah satu ke wilayah lainnya. Contoh yang kedua, penggunaan mesin ATM di dunia perbankan memudahkan transfer uang antara masyarakat yang ada di perkotaan dan pedesaan dalam waktu singkat dan memakan biaya yang lebih sedikit. Nah, itulah gambaran dari peta konsep ruang dan interaksi antar ruang anak-anakku yang soleh dan solehah, yang dimana kebutuhan suatu wilayah tidak cukup dipenuhi dari satu wilayah saja. Kondisi tersebut akan memunculkan kesempatan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan wilayah lainnya karena adanya hambatan interaksi antar wilayah. Akibatnya, keperluan yang dibutuhkan tidak diperoleh dari satu wilayah sehingga interaksi melemah. Interaksi akan menguat dengan wilayah yang mampu menyediakan kebutuhan. Kesempatan ini diambil oleh wilayah yang menawarkan alternatif lebih baik sehingga interaksi dengan wilayah baru menguat. Oleh sebab itu, semakin banyak interaksi antar ruang tentunya semakin memudahkan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan oleh sebab itu, tentunya dengan semakin banyaknya interaksi antar ruang tentunya akan memberikan kemudahan dalam melakukan investasi oleh masyarakat sekitarnya maupun masyarakat luar dari daerah tersebut. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun faktor yang ketiga yang mempengaruhi interaksi antar ruang yaitu
kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, interaksi antar wilayah dipengaruhi oleh efektivitas waktu dan biaya. Mengapa demikian? Semakin sedikit waktu dan biaya yang dihabiskan, tentunya memudahkan transfer berbagai macam jenis kebutuhan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Contohnya seperti transfer kebutuhan masyarakat kota dari desa, begitupun sebaliknya dari kota ke desa. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Coba anak-anakku yang soleh dan soleha, amati pedagang keliling yang berada di sekitaran kita, yang menjajakan dagangannya. Terkadang para pedagang itu memerlukan waktu hingga malam hari untuk menjual barang dagangannya. Ia juga memerlukan biaya seperti bahan bakar untuk mengendarai sepeda motornya. Oleh sebab itu, para pedagang tersebut telah melakukan interaksi antar ruang yang dimana memiliki kemudahan dalam pemindahan transferabilitas. Tentunya semakin bagus akses jalan yang ditempuh oleh para pedagang tersebut, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin sedikit dan memangkas biaya yang digunakan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba lihat di slide-nya pada gambar tersebut bagaimana wilayah A menuju wilayah B mengalami akses jalan yang sangat sulit atau akses jalan yang tidak mudah. Begitupun sebaliknya di wilayah B mengalami akses jalan yang tidak mudah atau rusak. Sedangkan pada wilayah C ke A mengalami akses jalan yang bagus, atau wilayah A ke C memiliki akses jalan yang bagus untuk melakukan transferabilitas kebutuhan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekali lagi coba kita tengok yuk slide dari PowerPoint kita ini pada faktor yang ketiga, yang dimana ketika wilayah C memerlukan sayuran, tentunya wilayah A akan mengirimkan sayuran ke wilayah C yang memiliki akses jalan dan kemudahan dalam transportasi serta memerlukan waktu tempuh yang sangat sedikit. Begitupun sebaliknya, ketika wilayah A memerlukan ikan, tentunya wilayah C akan mengirimkan ikan ke wilayah A untuk memenuhi kebutuhannya, yang dimana dua wilayah tersebut memiliki kemudahan dalam transferabilitas ruang. Sedangkan jika wilayah A mengambil ikan di wilayah B, tentunya akan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar karena akses jalan yang tidak bagus. Begitupun sebaliknya, jika wilayah B mengambil sayuran pada wilayah A, tentunya akan memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu, anak-anakku yang soleha, inilah pentingnya transferabilitas ruang yang bagus, baik dari sarana dan prasarana, tentunya mempercepat mobilitas pembangunan pada wilayah lainnya. Apa sih transferabilitas itu? Transferabilitas dapat diartikan sebagai kemudahan pemindahan dalam ruang seperti pemindahan manusia, gagasan, barang, dan informasi. Kemudahan tersebut dapat diukur dari jarak, biaya transportasi, dan kelancaran proses pengangkutan. Nah, itulah penjelasan dari slide pada faktor yang tiga ini, anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang udah paham kan masuk dari gambar di slide tersebut? Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, nanti dicari informasi yang lebih banyak lagi ya mengenai bagaimana kemudahan dari transferabilitas antar ruang ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, slide selanjutnya yakni mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Peta pada dasarnya selalu memberikan informasi mengenai keruangan.
Informasi keuangan menyatakan lokasi yang berkaitan dengan informasi geografis, yaitu informasi kenampakan di permukaan bumi. Nah, anakku yang soleh dan solehah tentunya pernah melihat peta, bukan? Nah, ada yang tahu pengertian dari peta? Peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, serta sumber informasi bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Nah, agar peta dapat dipakai atau digunakan sesuai fungsinya, tentunya harus melalui beberapa persyaratan, yaitu menggambarkan objek sebangun dengan bentuk aslinya conform, menggambarkan jarak objek sesuai dengan jarak aslinya equidistant, dan menggambarkan luas objek sesuai dengan luas sesungguhnya equivalen. Nah, itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya untuk menggambarkan objek pada peta. Selanjutnya yakni mengenai komponen-komponen pada peta. Yang pertama yaitu judul peta, berupa beberapa kata yang menunjukkan isi peta. Judul peta seharusnya mencerminkan isi peta dan disusun dengan kalimat yang jelas. Adapun komponen yang kedua yakni skala, menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Adapun komponen yang ketiga ini lambang orientasi, berfungsi menunjukkan arah mata angin pada peta. Nah, anak-anakku pasti pernah melihat kan lambang orientasi pada peta tersebut. Nah, keempat, komponen pada peta yakni simbol, merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Komponen yang kelima yakni garis koordinat, merupakan garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis tegak dan mendatar serta saling berpotongan tegak lurus. Kedua garis itu disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Komponen yang keenam yakni insert, merupakan gambar peta yang diperkecil dan dimasukkan pada peta pada tampilan peta. Insert digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Insert dibedakan menjadi insert lokasi dan insert pembesar. Adapun komponen yang ketujuh yakni legenda, merupakan sekumpulan keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Adapun komponen yang ketujuh pada peta yakni legenda, merupakan sekumpulan keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Legenda terdiri atas gambar dan arti simbol berbagai kenampakan yang digambarkan. Adapun komponen yang ke-8 yakni sumber peta, berupa tulisan yang menunjukkan pihak yang mengeluarkan informasi dasar yang digunakan untuk membuat peta. Adapun komponen yang ke-9 dari peta yakni garis tepi, yang merupakan garis yang membatasi bidang gambar peta. Fungsinya untuk menuliskan angka-angka koordinat lintang dan bujur. Nah, yang terakhir yang 10 yakni lettering, adalah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, di slide PowerPoint inilah ada 10 komponen yang ada pada peta. Nah, anak-anakku semua, jangan lupa untuk diingat ya, atau jangan lupa untuk dipelajari kembali apa saja komponen-komponen pada peta yang sudah Ustaz jelaskan tadi ya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya di slide berikutnya Ustaz akan menjelaskan atau memberikan contoh peta yang ada di Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ini adalah contoh gambar peta Indonesia beserta komponen-komponen penyusun peta yang sebagaimana slide yang di atas yang sudah Ustaz jelaskan. Indonesia sendiri terdiri dari 34 provinsi dan ribuan kepulauan secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, wajib kita mencintai dan menjaga tanah air kita sebagaimana kita mencintai anggota tubuh kita sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hamparan bumi Nusantara yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan tempat kita tinggal sekarang ini memiliki sumber daya hayati yang begitu banyak. Maka oleh sebab itu, pergunakanlah dengan sebaik mungkin dan tetap selalu bersyukur terhadap segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Semoga dari pelajaran pada pagi hari ini kita diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sampailah kita pada tahapan terakhir ini, pada tahapan kesimpulan pada materi ruang dan interaksi ruang. Ustaz berharap anak-anakku semua memahami bagaimana konsep dari ruang dan interaksi ruang tersebut, sehingga anak-anakku semua memiliki wawasan yang luas dalam memahami proses dari interaksi dalam bermasyarakat nantinya. Dan yang terakhir, Ustaz berpesan anak-anakku semua tetap semangat belajar meskipun di rumah. Cari referensi yang banyak, bukan hanya dari buku semata, kan, tapi baik melalui media elektronik dan sebagainya, sehingga membuka wawasan semua terus menggali ilmu. Serta yang terakhir,